Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman di hari ini. Saya ingin mengajak saudara-saudara mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami arahkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ketika Engkau memanggil kami untuk menerima kasih-Mu yang mewujud dalam pengajaran Tuhan yang hendak kami terima saat ini, kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong setiap kami memahami dan menghidupi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini kita terima dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24 yang demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia disebut sebagai makhluk yang bekerja. Artinya, bagi manusia, bekerja bukanlah hanya sekedar urusan perut, tetapi kerja adalah hakikat manusia. Dengan bekerja, manusia dapat menunjukkan eksistensi dirinya. Dan bahkan bagi kita orang percaya, bekerja atau berkarya ini menjadi sarana untuk menunjukkan jati diri kita sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah. Dan jika Tuhan Allah itu bekerja, berkarya di dalam dunia, maka kita pun diberi kemampuan dan dipanggil untuk menunjukkan karya kita bagi dunia ini. Bagi orang percaya, kerja juga menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang senantiasa dipanggil untuk bersyukur atas karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam surat rasulinya kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, melalui ayat ini, Rasul Paulus menyuntikkan spiritualitas baru, di mana kesediaan orang percaya dalam berbagai macam kerja dan karyanya selayaknya dilakukan berdasarkan tanggung jawab iman yang berorientasi pada kehendak Tuhan dan bukan untuk mengejar memuaskan diri sendiri. Saudara, nats kita ini juga menasihatkan supaya kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, tidak dengan bersungut-sungut atau grundel, karena buah atau hasil dari pekerjaan yang kita lakukan dengan sepenuh hati tentu akan sangat berbeda dengan hasil dari kerja yang kita lakukan dengan bersungut-sungut. Di sini Rasul Paulus juga menegaskan bahwa apapun itu menunjukkan segala sesuatu yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Hal itu mengingatkan kepada kita bahwa segala yang kita lakukan itu dipersiapkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Memang bukan hal mudah, saudara, menjadikan setiap kerja dan karya kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Namun demikian, prinsip ini
memberikan motivasi yang lebih besar bagi kita untuk bisa lebih bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, sungguh-sungguh produktif, inovatif, dan lebih mensyukuri serta menikmati lagi pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya. Sebab selalu ada kesadaran di dalam hati kita bahwa apapun yang kita lakukan adalah persembahan bagi Tuhan. Jika kita bekerja untuk manusia, maka kita hanya akan menerima upah dari manusia. Tetapi kita bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka upah kita bukan hanya dari manusia, tetapi lebih dari itu, upah yang kita terima adalah damai sejahtera dari Tuhan. Amin.